Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Yunif 644. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat proses kegiatan Posyandu. Yuk kita ikuti alurnya. Sebelum memasuki gedung Posyandu, terlebih dahulu wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh. Di meja 1, yaitu bagian pendaftaran, kader menanyakan kepada pengunjung terkait status pengunjung, apakah pengunjung lama atau baru. Jika pengunjung baru, maka kader akan meminta data terkait bayi balita, mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan lahir, dan panjang lahir bayi atau balita. Setelah dari meja pendaftaran, kemudian dilakukan penimbangan di meja 2. Perlu diingat, pastikan pakaian yang digunakan anak seminimal mungkin supaya tidak mempengaruhi berat badan yang sesungguhnya. Pada bagian ini, dibutuhkan kesabaran seorang kader Posyandu untuk membaca hasil penimbangan karena umumnya balita akan meronta. Tentukan berat badan balita dengan membaca angka yang terdapat pada ujung jarum timbangan, lalu catat hasil penimbangan. Selanjutnya, turunkan anak dari timbangan, kemudian dilakukan pengukuran tinggi badan. Untuk umur 0-2 tahun menggunakan line board, dan untuk anak di atas 2 tahun menggunakan grafiti anak. Untuk mengukur panjang bayi dengan cara dibaringkan di atas line board dengan posisi tidur telentang dengan kedua kaki diluruskan. Pastikan kepala dan kaki bayi menyentuh ujung alat ukur. Setelah mengukur berat dan tinggi badan, dilakukan dengan pengisian KMS di meja 4. Selanjutnya, kader Posyandu mencatat hasil penimbangan anak pada register penimbangan Posyandu. Imunisasi adalah salah satu upaya untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya yang berisiko pada bayi baru lahir dengan cara vaksinasi. Imunisasi yang pertama diberikan pada bayi yang baru lahir adalah vaksin hepatitis B. Suntikan dari vaksin ini paling baik diberikan dalam jangka waktu 12 jam setelah bayi lahir. Dosis kedua dan ketiga dapat diberikan saat bayi memasuki usia 1 bulan dan 6 bulan. Dengan ini diharapkan anak ibu dapat terlindungi dari virus hepatitis B yang dapat menimbulkan gangguan berbahaya pada tubuh. Polio juga termasuk salah satu vaksin wajib diterima oleh bayi yang baru lahir. Umumnya, vaksin ini akan diberikan pada bayi yang akan pulang ke rumahnya dari tempat bersalin. Setelah itu, bayi akan mendapatkan suntikan lagi saat usia 2 bulan pada tahap kedua. Untuk Posyandu ibu hamil, pertama, timbang berat badan ibu hamil, kemudian catat di buku KMS. Setelah melakukan penimbangan, kemudian dilanjutkan dengan tensi. Angka tekanan darah merupakan salah satu indikator kesehatan bayi dan ibu hamil. Angka tersebut dapat membantu diagnosis masalah kehamilan atau komplikasi yang mungkin terjadi. Sambil menunggu urutan pemeriksaan ibu hamil,
Dilakukan penyuluhan untuk ibu hamil supaya waktu persalinan nanti berjalan normal. Baik ibu-ibu, saya sampaikan tadi pesan penting yang untuk kita selama kehamilan melakukan pemeriksaan minimal 6 kali dengan distribusi 2 kali di trimester pertama dengan 1 kali USG, kemudian 1 kali di trimester 2 dan 3 kali di trimester ketiga, di mana di trimester ketiga juga harus melakukan pemeriksaan USG. Setelah penimbangan berat badan dan tekanan darah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan nilai status gizi, ukur lingkar lengan atas atau lila, ukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim, kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Setelah pemeriksaan selesai, kader akan memberi tablet penambah darah sebagai asupan zat besi yang cukup selama kehamilan, juga mencegah ibu mengalami perdarahan selama persalinan dan meninggal saat melahirkan akibat pendarahan. Bu, ini malamnya sebelum tidur minum sehari sekali 1 tablet. Ini vitamin untuk penambah darah ya. Kemudian ini sehari 2 kali 1 tablet. Ini vitamin untuk tulang, pembentukan tulang. Minum boleh pagi dan sore ya. Terakhir, yaitu pemberian makanan yang merupakan pemberian kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita. Demikian proses kegiatan Posyandu Tanjung, Persib Kartika Chandra Kirana, Ranting 4, Yonif 644. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.